Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10 MIPA. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran ini. Sebelumnya tentunya kalian sudah pernah melihat video perkenalan dari guru pengampu matematika kelas 10. Nah, di sini saya Yulia Adiasti akan mengampu mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA 1 sampai MIPA 6. Nah, di semester ini kalian akan mempelajari dua bab, yaitu fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Pada materi fungsi eksponensial, kalian akan mempelajari sifat-sifat eksponen, grafik fungsi eksponen, persamaan eksponensial, dan pertidaksamaan eksponensial. Nah, untuk sifat-sifat eksponensial, di sini kalian sudah pernah mempelajarinya waktu kalian SMP. Materinya terdiri dari bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Kemudian, pada grafik fungsi eksponensial, kalian akan mempelajari bentuk umumnya seperti apa, kemudian bagaimana cara menggambar grafiknya. Dan untuk persamaan dan pertidaksamaan, kalian akan mempelajari macam-macam bentuknya seperti apa, dan juga bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Nah, untuk tujuan pembelajaran di fungsi eksponensial ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat bersikap logis dan kritis dalam mempelajari konsep fungsi eksponensial. Yang kedua, diharapkan kalian bisa mandiri dan tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponensial, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan eksponensial. Sifat-sifat eksponensial, kita ingat kembali bagaimana bentuknya bilangan berpangkat. Nah, jika A adalah suatu bilangan real dan N merupakan suatu bilangan asli, maka A pangkat N. Nah, ada pangkatnya di atasnya, ini dibaca A pangkat N, didefinisikan dengan AN sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Dan di sini untuk sifat-sifatnya, yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Jadi kalau ada perkalian bilangan berpangkat dengan A-nya itu sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Begitu juga jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, apabila kalian melihat ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Yang keempat, jika ada dalam kurung A kalikan B kemudian dipangkatkan dengan N, maka hasilnya masing-masing berpangkat N. A pangkat N dan B-nya juga pangkat N. Begitu juga untuk pembagian. Apabila ada A per B dipangkatkan N, maka masing-masing berhak mendapatkan pangkatnya. A pangkat N dibagi B pangkat N. Dan di sini untuk yang keenam, jika ada A pangkat 0 dengan A-nya tidak sama dengan 0, itu hasilnya 1. Mau 3 pangkat 0 sama dengan 1, atau 1 juta pangkat 0 pun juga sama dengan 1. Yang ketujuh, jika kalian menjumpai A pangkat negatif N, itu artinya 1 per A pangkat N. Sedangkan jika ada A pangkat M per N, itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya.
Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari penggunaan sifat-sifat eksponensial. Yang pertama, ini untuk perkalian bilangan berpangkat. Jadi pangkatnya tinggal ditambahkan 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 5 per 2. Maka jika pangkatnya ditambahkan setengah ditambah 5 per 2 itu sama dengan 6 per 2. 6 per 2 bisa disederhanakan menjadi 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 atau 8. Kemudian yang kedua, ada pembagian bilangan berpangkat. Ada 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 3. Bisa kita sederhanakan dengan mengurangkan pangkatnya. 12 kurangi 3. Hasilnya 5 pangkat 9. Yang berikutnya, yang ketiga, ini ada pangkat dipangkatkan lagi. Misalnya, ada 8 pangkat sepertiga, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 6. Maka, pangkatnya tinggal kita kalikan. 8 pangkat negatif 6 per 3 atau 8 pangkat negatif 2, hasilnya 1 per 64. Yang keempat, ada A kali B dipangkatkan lagi dengan suatu bilangan. Di sini ada 2 pangkat 2M, maksudnya 2M pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 M pangkat 3. Jadi hasilnya 8M pangkat 3. Yang kelima, ada pembagian atau pecahan yang dipangkatkan. Contohnya 8 per 27 pangkat sepertiga. Jadi masing-masing diberikan pangkat 8 sepertiga ya, 8 pangkat sepertiga. Kemudian 27 pangkat sepertiga. Hasilnya 2 per 3. Nah, di sini ada contoh lain ya yang sudah digabungkan. Ini ada beberapa variabel yang digunakan. Untuk contoh yang pertama, di sini ada pembagian, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan untuk variabel yang sama. X-nya berarti minus 3 dikurangi 4. Y-nya minus 2 dikurangi 1. Z-nya 2 dikurangi 3. Maka hasilnya X-nya menjadi pangkat negatif 7. Y-nya menjadi pangkat negatif 3 dan Z-nya adalah pangkat negatif 1. Karena ini semua berpangkat negatif, bisa kita jadikan pangkat positif dengan menjadi penyebut di pecahan. Sehingga hasilnya 1 per X pangkat 7, Y pangkat 3, Z. Yang kedua juga sama, karena ini ada pangkat dipangkatkan lagi, maka yang di dalam kurung harus dihitung dulu dengan pangkat 4. Ketika dihitung, 3 pangkat 4, X pangkat 8, Y pangkat 2. Lalu tinggal disederhanakan untuk variabel yang sama, pangkatnya tinggal kita kurangkan karena ini pembagian. Jadi hasilnya 3 pangkat 4 itu 81, X pangkat 8 dikurangi pangkatnya 3, jadi X pangkat 5. Y-nya menjadi 2 dikurangi 7 menjadi negatif 5. Karena negatif maka dia posisinya berubah menjadi per Y pangkat 5. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini ada X pangkat negatif 1 dikurangi Y pangkat negatif 1. Nah, berarti kalau kalian menemui soal seperti ini, kita ubah dulu bentuknya. Yang pangkat negatif 1 kita jadikan menjadi pecahan. Nah, kalau sudah menjadi 1 per X min 1 per Y per 1 per X plus 1 per Y, kita samakan dulu penyebutnya. Sama seperti mengerjakan soal pecahan di bilangan biasa. Ini tinggal kita samakan penyebutnya menjadi XY. Jadi untuk satunya tadi bisa kita kalikan Y dan yang satu sebelahnya kita kalikan dengan X. Begitu juga dengan yang bawah. Maka diperoleh hasilnya di sini ada pembagian ya, sama seperti pembagian bersusun, pembagian bertingkat ya, pecahan bertingkat ini. Nanti
XY dan XY-nya bisa kita coret sehingga hasilnya Y min X per Y plus X. Kemudian untuk contoh terakhir di sini ada 4 pangkat 3X plus 1 dan 2 pangkat 4X min 2. Di sini kita ubah biar angka basisnya, basis itu yang bawah itu 4 itu bisa jadi 2. Caranya 4 itu kan diubah jadi 2 pangkat 2. Nah, ketika 2 pangkat 2 ada pangkat lagi, maka nanti 2-nya tinggal dikalikan 2 si pangkatnya itu. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 6X plus 2 itu sama dengan 2 pangkat 4X min 2. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya biar sama dengan 2 pangkat berapa? Atau misalkan ini, 2 pangkat A itu sama dengan 2 pangkat berapa? Kalau sampingnya 2 pangkat B, berarti A sama B-nya harus sama. Sama juga dengan yang di sini. 6X plus 2 itu harus sama dengan 4X min 2. Tinggal diselesaikan dengan penyelesaian bentuk aljabar. Jadi, X itu sama dengan negatif 2. Jadi, aljabar kan sudah pernah dipelajari nih di waktu SMP. Jangan dilupakan ya, dibuka-buka lagi ceritanya. Karena ini pasti akan kepake terus di pembelajaran berikutnya, dan berikutnya. Nah, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Jadi, tugas untuk hari ini, silahkan kalian klik link Google Form yang telah di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Kemudian, ketikkan token yang tersedia pada video ini. Nah, tokennya adalah mat oke minat asyik. Kemudian, isilah identitas diri dengan benar, lalu jawablah kuis sesuai kemampuan kalian masing-masing. Terima kasih telah menyimak video pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari grafik fungsi eksponensial. Nah, buat kalian mau searching-searching dulu tentang materi ini, silahkan boleh dipelajari terlebih dahulu ya. Jangan lupa tetap terapkan hidup sehat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungannya dimanapun berada. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.